Well, today NASA revealed they have appointed a new director of research into what they call unidentified anomalous phenomenon. So get used to saying UAP instead of UFO. As part of this year-long study, they say they've not yet uncovered any evidence of an extraterrestrial origin, but they are open to the idea. What's important, they say, is that we move from conspiracy and sensationalism to science, and they have pledged to continue this research in a more transparent fashion. Hidden Files of NASA. Mereka mengaku menjejakkan kaki di bulan, mengirim mesin-mesin terbang ke planet jauh, dan menunjukkan kepada kita wajah semesta yang tak pernah kita lihat dengan mata sendiri. Apakah NASA benar-benar lembaga eksplorasi antariksa atau instrumen dunia untuk menutupi sebuah rencana yang lebih besar? Inilah Hilang Jejak dan saya Devina Berta. Cuma di sini kita mendengar yang tak terucap, melihat yang tidak terlihat. The Great NASA Illusion. Mereka disebut lembaga paling maju dalam eksplorasi luar angkasa. Ikon dari mimpi besar umat manusia untuk menembus batas langit. Tapi, seiring berkembangnya teknologi dan informasi, ada satu pertanyaan terus muncul, yaitu apakah NASA benar-benar menunjukkan kebenaran atau justru menyembunyikannya. Dari pendaratan di bulan hingga gambar-gambar ruang angkasa yang terlalu sempurna, muncul berbagai dugaan bahwa apa yang kita lihat mungkin bukan apa yang sebenarnya terjadi. NASA atau National Aeronautics and Space Administration didirikan pada 29 Juli 58 oleh pemerintah Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower. Tujuannya sederhana tapi ambisius, yaitu mengejar supremasi luar angkasa, terutama dalam konteks Perang Dingin melawan Uni Soviet. NASA bertanggung jawab atas sejumlah proyek ikonik, yaitu yang pertama program Apollo, lalu pendaratan di bulan pada tahun 69, misi ke Mars, teleskop Hubble dan James Webb, dan berbagai misi luar angkasa lainnya. Tapi, semakin banyak prestasi diumumkan, semakin banyak pula suara yang bertanya, apakah semua ini benar adanya? Coba kita bahas salah satu proyek, yaitu Apollo 11. Ignition sequence start. The Lost Tapes of Apollo 11. Pada 20 Juli 69, Neil Armstrong dan Buzz Aldrin menjadi manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan. Pendaratan Apollo 11 ini tidak hanya menjadi sejarah, tetapi juga menjadi simbol kemenangan Amerika Serikat dalam Perang Dingin, sebuah adu teknologi yang sengit melawan Uni Soviet. Namun tahu nggak sih, kalau hingga saat ini ada segelintir orang yang meragukan kebenaran pendaratan itu? Mereka mempertanyakan, apakah Apollo 11 benar-benar mendarat di bulan? Atau apakah itu semua hanya sebuah kebohongan besar? Lalu apa yang sebenarnya terjadi?
Pertama-tama coba kita bahas soal bukti-bukti adalah hoax. Salah satu yang paling sering disebut adalah soal bendera Amerika yang berkibar di permukaan bulan. Bayangkan deh, ini bulan nggak ada atmosfer, nggak ada angin. Jadi bagaimana bisa benderanya berkibar seperti itu? NASA sih beralasan bahwa bendera itu hanya terlihat seperti berkibar karena adanya kawat logam yang menahan, dan gerakan tersebut terjadi karena para astronot memanipulasi bendera saat menancapkannya ke tanah. Tapi banyak yang masih bertanya-tanya, apakah kita benar-benar bisa percaya sama penjelasan tersebut? Dan jangan lupa soal batuan bulan yang dibawa pulang oleh Apollo 11. NASA mengklaim bahwa batuan tersebut adalah sampel asli dari bulan. Namun, pada tahun 2002, sebuah berita mengejutkan datang dari Belanda. Negara tersebut membeli batuan bulan yang diklaim berasal dari misi Apollo 11, hanya untuk menemukan bahwa batuan itu ternyata hanyalah batu biasa, bukan sampel bulan. Apakah ini sebuah kesalahan administratif? Atau mungkin kita harus mempertanyakan keaslian semua sampel yang dibawa pulang dari luar angkasa? Kita juga harus bicara soal teknologi. Di tahun 69, sebuah era tanpa komputer pribadi, tanpa internet, tanpa perangkat keras yang kita kenal sekarang. Bagaimana mungkin manusia dengan teknologi yang sangat terbatas saat itu bisa berhasil mengirimkan pesawat antariksa ke bulan, lalu mendarat dan kembali dengan selamat? Banyak yang merasa ini tidak mungkin. Namun NASA menjelaskan bahwa mereka mengandalkan penghitungan rumit yang dilakukan dengan bantuan komputer besar serta pengetahuan ahli dari berbagai bidang. Tapi bisakah kita mempercayai klaim ini? Dan tentu saja ada pengakuan dari beberapa orang dalam industri yang mungkin memberi kita petunjuk lebih lanjut. Seorang ahli film Hollywood bernama Stanley Kubrick, sutradara legendaris yang membuat film 2001 A Space Odyssey, yang dikenal memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi visual dan efek khusus. Beberapa teori konspirasi menyebutkan bahwa Kubrick mungkin telah disewa untuk mengarahkan film pendaratan di bulan tersebut, yang sebenarnya dilakukan di bumi. Film ini menurut teori tersebut adalah rekaman palsu yang disusun dengan teknik-teknik canggih pada masa itu. Namun, seiring berjalannya waktu, para pendukung misi Apollo 11 tidak tinggal diam. Mereka menyebutkan banyak bukti yang tampaknya membantah teori konspirasi ini. Bukti dari pengukuran jarak bulan dengan menggunakan reflektor laser yang dipasang oleh misi Apollo yang masih dapat digunakan hingga hari ini untuk mengukur jarak ke bulan. Kemudian ada juga gambar-gambar dari teleskop luar angkasa seperti Lunar Reconnaissance Orbiter yang menunjukkan jejak-jejak rover dan tempat pendaratan Apollo yang tidak bisa dibuat-buat. Dan juga banyak negara lain termasuk Rusia yang pada waktu itu adalah pesaing utama Amerika Serikat di perlombaan luar angkasa mengakui keberhasilan Apollo 11. Jadi apa yang sebenarnya terjadi pada 20 Juli 69? Apakah kita benar-benar melihat manusia pertama kali menginjakkan kaki di bulan? Atau ini hanya permainan media yang dirancang untuk membungkam pesaing besar Amerika Serikat di era Perang Dingin? Who's lying? Selain Apollo, ada beberapa teori besar yang melibatkan NASA. Coba kita mulai bahas satu persatu. Yang pertama, NASA sembunyikan kehidupan alien.
Banyak yang percaya bahwa NASA telah menemukan tanda-tanda kehidupan cerdas, baik di Mars, bulan, Jupiter, atau bahkan dari sinyal luar angkasa. Tapi informasi itu disembunyikan untuk mencegah kepanikan global. Kasus-kasus seperti Area 51, space dating, dan anomali sinyal luar angkasa yang sering dikaitkan dengan konspirasi. Bumi datar dan NASA sebagai penjaga kebohongan dalam kelompok ekstrim seperti penganut teori bumi datar. NASA disebut sebagai aktor utama dalam manipulasi manusia dengan foto-foto bumi yang dipantau. Mereka percaya bahwa bumi adalah datar, dikelilingi kubah dan semua gambar bumi dari luar angkasa hanyalah CGI atau manipulasi. Meski teori ini sudah berkali-kali dibantah dengan teori ilmu geografi dan fisika dan pengalaman nyata dari para astronaut, tetap saja banyak yang memegang teori ini sebagai kebenaran alternatif. Kalau memang benar, ada kebenaran. Pertanyaannya adalah kenapa? Ada beberapa motif yang sering disebut. Yang pertama, kontrol global membentuk ekonomi dan teknologi dunia. Yang kedua, ada penelitian di mana NASA menerima miliaran dolar setiap tahun dari banyak donor. Yang ketiga, menjaga ketertiban global karena the broadcast delay. Time for edits. One small step for man, but I didn't get the second phrase. Sebagai lembaga yang mengontrol banyak teknologi satelit, radar, dan pengamatan langit, NASA memang memiliki akses eksklusif ke informasi yang tidak dimiliki publik, yaitu mereka tahu posisi benda langit jauh sebelum diberitakan ke masyarakat. Mereka juga bisa memilih mana yang dirilis dan mana yang harus dikunci. Lalu mereka juga memfilter foto dan data mentah sebelum dipublikasikan. Hal-hal ini membuat publik bertanya, apakah semua yang kita lihat benar apa adanya? Apakah mungkin ada ancaman luar angkasa yang belum mereka beritahu, seperti asteroid, sinyal, atau bahkan struktur buatan asing di luar sana? Tapi kalau ngomongin hal kayak gini, ternyata di Indonesia, terutama bagian timur, sering dilintasi oleh satelit dan jalur roket orbit rendah atau LEO. Wilayah ekuator kita strategis untuk peluncuran karena energi roket lebih efisien di lintasan ini. Makanya sejak 80-an, Indonesia punya situs peluncuran roket sendiri, yaitu Stasiun 8 di Garut dan Biak. Dan sejak 2020, rencana pembangunan spaceport di Biak kembali dibahas. Bahkan sempat disebut-sebut akan bekerja sama dengan perusahaan luar negeri. Di tahun 2021, The Guardian melaporkan dugaan bahwa SpaceX ingin menjadikan Biak sebagai titik peluncuran meskipun dibantah pemerintah. Namun berita ini langsung memicu teori konspirasi baru. Roket Amerika di tanah Papua, jangan-jangan ada agenda tersembunyi. Beberapa percaya bahwa roket-roket ini bukan sekedar membawa satelit atau wisatawan luar angkasa, tapi membawa sistem pengawasan, teknologi geoengineering, bahkan klaim ekstrimnya alat pengendali cuaca. Masuk akal? Tidak sepenuhnya. Tapi bukan berarti tanpa dasar sama sekali. Teknologi satellite-based surveillance memang nyata. Satelit militer bisa memantau pergerakan, komunikasi, bahkan panas tubuh. Dan Indonesia sebagai negara strategis di Asia Tenggara jelas penting secara geopolitik. Tapi menyebut semua peluncuran sebagai konspirasi jahat itu berlebihan. Karena kita juga sedang mengembangkan teknologi roket sendiri, LAPAN dan BRIN. Itu pernah sukses menguji roket RX-122 dan RX-320. Indonesia ingin punya satelit independen, bahkan bercita-cita jadi bagian dari perlombaan luar angkasa Asia. Apakah kita benar-benar tahu siapa saja yang terlibat di balik kerjasama luar angkasa Indonesia? Apakah masyarakat diajak bicara
atau hanya jadi penonton dari langit yang makin padat? NASA Media Machines. Banyak film fiksi ilmiah yang bekerja dengan NASA, seperti Interstellar, The Martian, atau Gravity. Sebagian orang melihat ini sebagai upaya edukasi. Tapi, sebagian lagi melihatnya sebagai strategi pemanasan psikologis untuk membentuk cara berpikir publik. Sama seperti teori bahwa film 2012 adalah soft disclosure untuk kiamat, maka film luar angkasa juga dianggap sebagai cara mengatur persepsi kita. Dan apakah NASA sedang memberi kode halus melalui media? Atau sekedar berkonsultasi agar film terasa ilmiah? NASA adalah simbol harapan umat manusia untuk menembus batas bintang. Tapi juga jadi simbol dari keraguan tentang siapa yang sebenarnya mengontrol informasi yang kita terima. Apakah mereka menyembunyikan kebenaran? Atau kita yang terlalu cepat mencurigai sesuatu yang belum bisa kita mengerti? Yang pasti di antara cahaya bintang dan gelapnya ruang hampa, ada banyak hal yang belum kita tahu. Dan mungkin memang belum saatnya kita tahu. Mereka tidak terbang ke luar angkasa, tapi mengatur narasi tentang. Jika realita adalah panggung besar, maka NASA hanyalah sutradara yang bermain di balik layar.